Ternyata menjadi seorang YouTuber itu susah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat berjumpa dengan channel Kang Purkon Story. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai perjalanan hidup saya menjadi seorang YouTuber. Namun sebelumnya saya mohon agar video YouTube ini di-like, di-subscribe, dan di-share serta ditonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Sobat Kang Purkon, mempelajari YouTube ini, kalau kita tidak serius, kita tidak akan berhasil. Jadi saya ingatkan atau saya sarankan, kalau kita akan terjun ke dunia YouTube, kita harus niat 100%. Karena dengan niat kita akan belajar dengan serius. Seperti saya ini terjun ke dunia YouTube ini kurang lebih 1 tahun, tepatnya setelah saya pensiun menjadi seorang pegawai negeri di lingkungan kepresidenan. Saya ingin mempelajari dunia YouTube ini dari Mbah Google. Saya di situ sedikit-sedikit melihat atau membuka konten dari YouTuber yang sukses seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, dan lain sebagainya. Di situ saya pelajari dan ternyata sedikit saya agak tertarik. Jadi disitulah, kalau kita sudah senang, sudah tertarik dengan YouTube, saya mempelajarinya. Akhirnya saya mencoba belajar tentang teori-teorinya. Misalkan kita mencoba menonton tutorial cara membuat banner di YouTube, di handphone. Cara membuat thumbnail juga di handphone juga tutorialnya. Dan juga di situ juga ada cara membuat konten dan lain-lainnya. Akhirnya saya secara pelan-pelan saya mempelajarinya. Dan setelah saya mempelajarinya dari YouTube para senior, YouTuber senior, saya mempraktekannya di YouTube, di handphone saya. Akhirnya sedikit-sedikit saya bisa. Jadi guys, untuk belajar ini kita harus mencobanya. Jangan hanya melihat saja, kita praktekkan. Nah, setelah kita tahu dan mempraktekannya, akhirnya saya tertarik untuk menjadi seorang YouTuber. Disitulah saya membeli peralatan untuk syuting atau vlog. Saya membeli kamera baru. Kamera itu pun saya beli dari sisa gaji 13 dan juga dari sisa THR. Saya belikan peralatan lainnya dan kostum untuk syuting atau untuk rekaman. Jadi dengan kita punya peralatan, akhirnya saya rutin nge-vlog di outdoor atau di luar. Yang saya vlog, yang muda dulu, saya nge-vlog konten olahraga, konten kuliner. Di situ saya syuting, saya malah one man show syutingnya tanpa ada bantuan dari kameramen atau dari admin, karena saya masih belajar dan saya untuk merekrut admin atau kameramen belum ada biayanya. Jadi di situ hasil daripada itu saya edit sendiri, karena saya mempelajari juga bagaimana cara
install aplikasi. Yang saya pakai di sini aplikasinya PCR dan VLive ya. Jadi kita pakai yang mudah-mudah dulu aplikasinya. Di situ kita akhirnya hasilnya kalau memang memuaskan dengan konten kita, dengan video kita, akhirnya saya berani mengupload ke YouTube ya. Saya mengupload pertama kali ke YouTube tanggal 17 Agustus jam 10. Waktu itu kontennya atau videonya tentang 17 Agustus, kegiatan 17 Agustus Karnaval. Jadi dengan hasil bagus, akhirnya saya berani untuk diupload ke YouTube. Nah, setelah itu saya juga mencoba membuat konten tentang story Kang Furkon, tentang kehidupan perjalanan saya. Akhirnya saya juga di sini kalau untuk story itu saya rekamannya di studio YouTube saya. Saya punya studio walaupun sederhana. Ini juga dari hasil dari sisa-sisa uang gaji 13 dan THR. Nah, jadi kita di sini rekamannya sendiri, kita setting sendiri, kita upload sendiri. Nah, di situ kita menguploadnya ya. Hasilnya juga cukup lumayan bagi saya ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin terjun ke dunia YouTube. Pertama harus niat dulu. Niatnya jangan setengah-setengah. Harus serius, harus 100% ya. Kalau setengah-setengah maka hasilnya tidak memuaskan. Ini juga saya juga percobaan ini baru 8 bulan. Saya akan coba 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun ini kita berhasil, kita akan lanjutkan terus. Kita akan buat channel yang lainnya dan konten-konten yang lainnya. Nah, akhirnya karena saya tertarik sampai bulan ke-8 ini, akhirnya saya mencoba membuat istilahnya program, jadwal untuk membuat konten dan jadwal untuk syuting. Karena kalau kita tidak rutin membuat konten, maka hasilnya kurang memuaskan. Karena konten ini perlu sekali, paling tidak kita membuatnya ya dalam 1 minggu itu 1 atau 2 video yang harus kita upload ke YouTube. Jadi kita ingatkan lagi kepada teman-teman, kita harus rajin membuat konten. Kalau bisa kontennya ya yang mudah dulu aja. Seperti mungkin teman-teman senang kuliner, bikinlah konten kuliner. Atau senang olahraga, bikin konten tentang olahraga. Jadi yang mudah dulu. Atau buat kaum hawa atau ibu-ibu yang senang masak atau senang bikin kue, itu lebih mudah juga untuk membuatnya. Untuk bikin rekamannya itu di indoor, di dalam ya. Jadi kami sarankan kita harus rajin membuat konten. Karena menurut saya tadi katakan bahwa jadi YouTuber itu susah gampang. Ya susahnya ya kita belum mengetahui semua tentang teori-teori YouTube ya. YouTube itu binatang apa atau makanan apa. Setelah kalian nanti mengetahui dan mempelajarinya, pasti teman-teman akan tertarik untuk menjadi seorang YouTuber, terutama YouTuber pemula ini. YouTuber pemula itu banyak tantangannya sekali. Maka di sini perlunya semangat ya. Kalau bisa ada temannya yang pernah jadi YouTuber ya bisa konsultasi dengan mereka di situ. Kalau saya sih memang belajar sendiri, belajar di Mbah YouTube ya, teori-teorinya, dan melihat
kesuksesan para YouTuber senior. Jadi saya tidak menanyakan kepada teman-teman karena di lingkungan Kompleks Septic itu ya jarang yang menjadi seorang YouTuber. Jadi saya one man show belajar sendiri sampai sekarang ini ya saya lebih semangat lagi walaupun banyak tantangan dari keluarga maupun dari teman-teman. Mungkin ada yang tidak percaya bahwa saya akan mampu, apalagi kalau bisa berhasil. Itu tantangannya. Namun saya mempunyai semangat yang tinggi ya, masa sih? Karena menurut saya tidak ada perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak ada pekerjaan tidak bisa dilaksanakan sebelum kita mau bekerja, mau belajar, pasti akan berhasil. Itulah pengalaman saya untuk para YouTuber pemula yang ingin belajar untuk menjadi YouTuber pemula. Modalnya pertama harus niat dulu, niat dan semangat mau belajar, mau capai istilahnya. Walaupun itu di situ juga ada sedikit perlu modal ya. Mungkin ya kita bertahap aja, jangan terlalu istilahnya sempurna banget peralatannya. Pertama ya kita yang penting punya handphone yang agak bagus ya untuk meliput videonya. Itu dulu aja. Nanti kalau kita punya modal lagi, kita membeli peralatan yang lebih canggih lagi. Kalau kita memang sudah berhasil, ya. Kiranya pengalaman dari saya cukup sampai di sini. Nah, semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk para YouTuber pemula. Sekian, jangan lupa di-share, di-like dan di-subscribe serta ditonton sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus. Bahaya lu jualan. Aduh. Betul.